Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang wanita duduk santai bersama suaminya. Pernikahan mereka berumur 21 tahun. Mereka mulai bercakap dan ia bertanya pada suaminya, "Tidakkah engkau ingin keluar makan malam bersama seorang wanita?" Suaminya kaget dan berkata, "Siapa? Saya tak memiliki anak juga saudara." Wanita itu pun kembali berkata, "Bersama seorang wanita yang selama 21 tahun tak pernah kau temani makan malam." Tahukah kalian siapa wanita itu? Wanita itu adalah ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Wanita itu berkata pada suaminya, "Selama kita bersama, tak pernah engkau bersama ibumu, walau sejenak saja. Hubungilah beliau, ajak makan malam berdua, luangkan waktumu untuknya." Suaminya terlihat bingung, seakan-akan ia lupa pada ibunya. Maka hari itu juga, ia menelpon ibunya, menanyakan kabar dan berkata, "Ibu, bagaimana menurutmu jika kita habiskan malam ini berdua? Kita keluar makan malam, saya akan menjemput ibu, bersiaplah." Ibunya terlihat heran. "Anakku, apakah terjadi sesuatu padamu?" Jawabnya, "Tidak, Ibu." Berulang kali sang ibu bertanya, "Ibu, malam ini saya ingin keluar bersamamu." Mengherankan, ibunya begitu tak percaya, namun sangat bahagia. "Mungkin kita bisa makan malam bersama, bagaimana menurutmu?" ucap sang anak. Ibunya kembali bertanya, "Saya keluar bersamamu, anakku?" Ibunya seorang janda, ayahnya telah lama wafat, dan anak laki-lakinya teringat padanya setelah 21 tahun pernikahannya. Tentu, hal yang sangat menggembirakan untuk ibu tersebut. Begitu lama waktu telah berlalu, ia dalam kesendirian, dan datanglah hari ini. Anaknya menghubunginya dan mengajaknya bersama. Seolah tak percaya, dia pun bersiap jauh sebelum malam tiba. Tentu dengan perasaan bahagia yang meluap-luap, ia menanti kedatangan anaknya. Setelah selesai berjalan bersama ibunya, sesampainya di rumah, laki-laki itu pun bercerita pada istrinya, "Setibaku di rumah menjemput ibu tadi, kulihat beliau berdiri di depan pintu rumah menantiku. Wanita tua menantinya di depan pintu, dan ketika beliau melihatku, segera ia naik ke mobil. Saya melihat wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan. Ia tertawa dan memberi salam padaku, memeluk dan menciumku dan berkata, 'Anakku, tidak ada seorang pun dari keluargaku, tetanggaku yang tidak mengetahui kalau saya keluar bersamamu malam ini. Saya telah memberitahukan pada mereka semua, dan mereka menunggu ceritaku sepulang nanti.' Lihatlah bagaimana jika seorang anak mengingat ibunya." Sahabat belajar Islam, sebuah syair berbunyi, "Apakah yang harus kulakukan agar mampu membalas kebaikanmu? Apakah yang harus kuberikan agar mampu membalas keutamaanmu? Bagaimanakah aku menghitung kebaikan-kebaikanmu? Sungguh dia begitu banyak, sangat banyak dan terlampau banyak." Dan kami pun berangkat, lanjut laki-laki itu. Sepanjang jalan saya pun bercerita dengan ibu. Kami mengenang hari-hari yang lalu. Setiba di restoran, saya baru menyadari bahwa baju yang dikenakan ibu adalah baju terakhir yang ayah belikan untuknya. Setelah 21 tahun saya tak bersamanya, tentu pakaian itu terlihat sangat sempit, dan saya pun terus memperhatikan ibuku.
Betapa berdosanya aku selama ini jika laki-laki tersebut memeluk istrinya. Aku lupa memperhatikan ibuku sendiri yang telah membesarkanku. Bahkan untuk menjenguknya saja, kadang aku tidak sempat. Aku terus hanya mengirimnya uang, tapi aku tidak pernah melihat keadaannya. Kami duduk dan datanglah seorang pelayan menanyakan menu makanan yang hendak kami makan. Kulihat ibu membaca daftar menu dan sesekali melirik kepadaku. Akhirnya kufahami kalau ibuku tak mampu lagi membaca tulisan di kertas itu. Ibuku sudah tua dan renta, matanya tak bisa lagi melihat dengan jelas. Lalu aku bertanya padanya, "Ibu, apakah engkau mau saya bacakan menunya?" Beliau segera mengiyakan dan berkata, "Saya mengingat sewaktu kau masih kecil dulu, saya yang membacakan daftar menu untukmu. Sekarang kau membayar utangmu anakku, kau bacakanlah untukku." Seraya ia tersenyum. Maka saya pun membacakan untuknya. Dan demi Allah, kurasakan kebahagiaan merasuki dadaku. Beberapa waktu, datanglah makanan pesanan kami. Saya pun mulai memakannya. Tapi ibuku tak menyentuh makanannya. Beliau duduk dan memandangku dengan tatapan bahagia. Karena rasa gembira, beliau merasa tak selera untuk makan. Dan ketika selesai makan, kami pun pulang. Dan sungguh, tak pernah kurasakan kebahagiaan seperti ini setelah bertahun-tahun. Saya telah melalaikan ibu saya 21 tahun lamanya. Hari pun berlalu. Saya sibuk dengan pekerjaan, dengan perdagangan, dan terdengar ibuku jatuh sakit. Aku memutuskan untuk merawat ibuku. Beliau selalu menanti malam yang telah kujanjikan. Hari terus berlalu dan sakitnya kian parah. Dan demi Allah, ibuku meninggal dan tak ada malam kedua yang kujanjikan padanya. Inilah kehilangan yang paling menyakitkan di dalam hatiku. Setelah beberapa hari, seorang laki-laki menelponku. Ternyata dari restoran yang dulu kudatangi bersama ibuku. Dia berkata, "Anda dan istri Anda memiliki kursi dan hidangan makan malam yang telah lunas." Kami pun ke restoran itu. Setiba di sana, pelayan itu mengatakan bahwa ibu telah membayar lunas makanan untuk saya dan istri. Dan menulis sebuah surat yang berbunyi, "Anakku, sungguh saya tahu bahwa tak akan hadir bersamamu waktu untuk kedua kalinya. Namun saya telah berjanji padamu, maka makan malamlah dengan uangku. Saya berharap istrimu telah menggantikanku untuk makan malam bersamamu." Saya menangis membaca surat. Ibuku, di mana saya selama ini? Di mana cintaku untuk ibu selama 21 tahun? Sahabat belajar Islam, semoga dari cerita ini kita bisa belajar. Luangkanlah waktu untuk orang tua kita meskipun hanya sebentar. Karena kesibukan dunia tidak akan pernah ada habisnya. Sedangkan umur ada batasannya. Dan jika mereka sudah pergi, tak ada kata yang bisa kita ucapkan selain penyesalan di dalam hati. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.